Shalom, Anda sedang mendengarkan Mindview, Baharui Pikiran, Pulihkan Hidup, bersama saya Pendeta Dr. Erwin Ma. Seorang anak terus mendengarkan perkataan yang sama dari orang-orang di sekitarnya yang berkata, "Kamu memang bodoh, kamu selalu membuat masalah. Lihat saudaramu, mengapa kamu tidak bisa seperti dia? Anak sial, bikin masalah terus." Perkataan-perkataan seperti ini diucapkan ketika orang tua marah kepada anak-anaknya. Orang tua menganggapnya sebagai teguran kepada anak, tetapi kalimat-kalimat seperti ini terus diulang. Lambat laun perkataan ini masuk dan tersimpan di dalam pikiran anak. Anak kemudian bertumbuh dewasa. Orang tua, guru, dan pengasuh yang dahulu mengucapkan kalimat tersebut sudah melupakannya. Tetapi anak masih membawanya di dalam pikiran bawah sadarnya. Setiap kali kesempatan baru datang, suara itu muncul. Aku memang tidak sanggup. Orang lain lebih baik dariku. Memang aku tidak berguna. Lebih baik aku tidak mencoba daripada gagal dan dipermalukan. Suara-suara ini tidak berhenti pada masa kecil. Suara ini terus ikut masuk ke dalam pekerjaan, pernikahan, keluarga, pelayanan, bahkan ke dalam caranya berhubungan dengan Tuhan. Dan suara yang sama juga hidup di dalam dirimu. Engkau melihat anakmu mengalami masalah, lalu engkau berkata, "Aku gagal jadi orang tua." Engkau berusaha keras, tetapi tetap merasa belum menjadi anak yang dapat dibanggakan oleh orang tuamu. Engkau melihat hubungan dengan pasangan begitu dingin, semakin dingin, lalu engkau menyimpulkan, "Aku gagal menjadi seorang suami. Aku gagal menjadi seorang istri." Engkau membangun usaha bertahun-tahun, lalu bisnis itu jatuh, uangmu habis, hutang menumpuk, orang-orang kecewa. Engkau tidak lagi berkata, "Usahaku gagal." Tetapi engkau berkata, "Aku adalah orang gagal." Engkau pernah ditolak dan ditinggalkan. Lalu engkau tidak hanya berkata, "Orang itu tidak mencintaiku." Tapi engkau mulai percaya perkataan-perkataan yang muncul dalam pikiranmu. "Aku memang tidak layak dicintai. Aku bukan orang baik." Sekarang dengarkan baik-baik. Masalahnya bukan hanya ada pada yang pernah terjadi kepadamu. Masalahnya adalah kesimpulan yang engkau simpan tentang dirimu karena peristiwa-peristiwa tersebut. Sebuah kegagalan berubah menjadi identitas. Sebuah penolakan berubah menjadi keyakinan. Sebuah perkataan yang sudah lama diucapkan berubah menjadi suara yang terus-menerus mengatur hidupmu. Pikiran negatif yang terus diulang menjadi keyakinanmu. Keyakinan ini menjadi seperti kacamata yang engkau pakai untuk melihat dirimu, melihat orang lain, melihat kehidupan, dan bahkan melihat Tuhan. Inilah yang saya sebut sebagai mind view. Cara pikiranmu memandang dan memberi makna kepada apa yang engkau alami. Engkau merasa tidak berharga, maka teguran terdengar seperti sebuah penghinaan. Engkau takut ditinggalkan, maka pesan yang terlambat dibalas terasa seperti penolakan. Engkau merasa harus selalu berhasil, maka kegagalan terasa seperti akhir dari seluruh hidupmu. Karena itu pertanyaan yang penting bukan hanya apa yang sudah terjadi kepadaku. Pertanyaan yang lebih dalam adalah apa yang mulai ku percayai tentang diriku karena peristiwa tersebut. Namun tidak semua suara di dalam dirimu layak dipercaya. Tidak semua suara di dalam pikiranmu layak engkau pegang.
Hati manusia bukan hanya dapat terluka, tapi ingat firman Tuhan berkata hati manusia juga sudah dipengaruhi oleh dosa. Karena itu engkau dapat terlalu mudah membenarkan dirimu, tapi engkau juga dapat terus menghukum dirimu sendiri. Seolah-olah kesalahanmu lebih besar daripada belas kasihan Tuhan. Keduanya membuat dirimu menjadi pusat. Membenarkan diri atau menghukum diri. Firman Tuhan tidak mengajak engkau berkata, aku hebat, aku pasti bisa. Firman Tuhan mengajak engkau berkata, Tuhan benar, aku lemah, aku orang berdosa, aku membutuhkan belas kasihannya. Di dalam Hakim-Hakim pasal 6, Gideon sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Ia bersembunyi karena takut kepada orang Midian. Lalu malaikat Tuhan datang dan berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Gideon tidak melihat dirinya sebagai pahlawan. Ia melihat dirinya kecil, lemah, dan tidak berarti. Ia berkata bahwa kaumnya adalah yang paling kecil dan dirinya adalah yang paling muda di dalam keluarganya. Dengan kata lain, Gideon sedang berkata, why me? Mengapa aku? Aku bukan siapa-siapa. Tetapi Tuhan berkata, bukankah aku mengutus engkau? Dan Tuhan menegaskan, aku akan menyertai engkau. Jangan salah membaca kisah Gideon. Tuhan tidak sedang mengajar Gideon untuk menemukan kehebatan tersembunyi di dalam dirinya. Kekuatan Gideon bukan terletak pada keyakinannya terhadap diri sendiri. Kekuatan Gideon terletak pada Tuhan yang memanggil dan menyertainya. Gideon melihat kelemahannya, Tuhan menunjukkan penyertaannya. Gideon melihat apa yang tidak ia miliki, Tuhan menunjukkan siapa diri Tuhan yang sesungguhnya. Inilah pembaharuan pikiran, bukan berpura-pura kuat, bukan menyangkal kegagalan, bukan menutup dosa dengan kalimat positif. Pembaharuan pikiran berarti engkau berhenti menjadikan kelemahan, kegagalan, penolakan, keberhasilan, dan penilaian manusia sebagai suara tertinggi atas hidupmu. Engkau merasa gagal menjadi orang tua, akuilah kesalahan yang memang harus diakui. Mintalah ampun kepada Tuhan. Bereskan relasimu dengan anak dan mintalah maaf kepada anak bila diperlukan. Lakukan apa yang masih dapat diperbaiki. Tetapi jangan menjadikan kesalahanmu sebagai Tuhan yang terus menghukum dirimu. Engkau merasa gagal sebagai suami atau istri, berhentilah membela diri. Dengarkan pasanganmu, bertobatlah dari sikap yang melukai, belajarlah mengasihi, bukan hanya menuntut untuk dikasihi. Engkau merasa gagal sebagai pebisnis, hadapi kenyataan yang jujur, bertanggung jawablah, perbaiki apa yang masih dapat diperbaiki, mulailah lagi ketika Tuhan membuka jalan. Tentunya engkau harus memperbaiki kemampuanmu di dalam perdagangan, di dalam belajar, di dalam apapun juga yang dapat engkau lakukan. Tuhan tidak menjadikan bahwa setiap usaha pasti akan berhasil. Tentu akan ada kesulitan dan perjuangan. Tetapi Tuhan memanggil engkau untuk hidup benar seturut dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, bekerja setia dan tidak menjadikan keberhasilan sebagai Tuhanmu. Engkau merasa tidak dicintai, penolakan manusia memang melukai. Memang sakit hati ketika ditolak. Tetapi penolakan manusia bukan keputusan terakhir tentang nilai dirimu, tentang nilai hidupmu. Pandanglah kepada Kristus. Salib menyatakan dua hal yang sangat jelas. Dosamu sungguh serius dan kasih karunia Allah sungguh besar. Kristus tidak datang untuk menolong orang yang merasa cukup baik. Ia datang untuk menyelamatkan orang berdosa, orang yang tidak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Di dalam Kristus, engkau tidak diterima karena engkau berhasil. Engkau tidak diterima karena engkau orang tua yang sempurna. Engkau tidak diterima karena bisnismu maju. Engkau sukses secara keuangan. Engkau tidak diterima karena pasanganmu memujimu atau orang tuamu bangga kepadamu.
Engkau diterima karena Kristus telah menanggung hukuman dosamu dan memberikan kebenarannya kepadamu. Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat ini tidak berkata bahwa engkau tidak pernah bersalah. Ayat ini juga tidak berkata bahwa engkau tidak perlu bertobat untuk menghadapi akibat kesalahanmu. Ayat ini berkata, engkau yang ada di dalam Kristus, penghukuman itu sudah ditanggung oleh Kristus. Karena itu ketika pikiranmu berkata, aku gagal, hidupku sudah selesai, jangan langsung percaya. Ketika pikiranmu berkata, aku tidak layak dicintai, jangan jadikan pasanganmu sebagai kebenaran tertinggi. Ketika pikiranmu berkata, aku tidak mungkin berubah, ingatlah bahwa Roh Kudus sanggup memperbaharui hati dan pikiranmu. Roma 12 mengajarkan bahwa pembaharuan budi dimulai dari kemurahan Tuhan, bukan dari kekuatanmu, bukan dari tekadmu, bukan dari kemampuanmu memperbaiki diri. Semuanya dimulai dari belas kasihan Tuhan. Hari ini, suara siapa yang engkau percayai? Suara masa lalu, suara kegagalan, angka penjualan, penilaian orang tua, kekecewaan pasangan, atau firman Tuhan yang seharusnya menjadi pusat hidupmu? Datanglah kepada Kristus. Jangan hanya meminta agar Tuhan membuatmu merasa lebih baik. Mintalah agar engkau mengenalnya lebih dalam, mengasihinya dengan sungguh-sungguh, dan hidup dalam ketaatan kepadanya. Bawalah rasa malu, dosa, luka, dan kegagalanmu kepadanya. Akuilah apa yang memang salah. Terimalah pengampunannya, lalu bangkit kembali. Bangkitlah, bukan untuk membuktikan bahwa engkau hebat, tetapi untuk hidup bagi Kristus yang telah mengasihimu lebih dahulu. Bagi engkau yang berada di dalam Kristus, kegagalan bukan keputusan akhir. Penolakan manusia bukan suara tertinggi. Masa lalu yang penuh dengan luka batin dan kekecewaan bukan Tuhan atas masa depanmu. Kristuslah Tuhanmu. Firman-Nya benar, anugerah-Nya cukup, dan kasih-Nya layak menjadi alasan engkau bangkit kembali, taat kepadanya, dan hidup kembali baginya. Baharui pikiranmu, pulihkan hidupmu, sebab di dalam Kristus selalu ada pengharapan.